guys. Jangan lupa ya dukung terus di channelnya Ki Sukir dengan cara like, comment, dan subscribe ya guys. Jika video ini bermanfaat, don't forget to share ya guys. Thank you, bye bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ki Sukir. Terima kasih yang sudah mengeklik video ini. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga teman-teman dimudahkan dalam segala urusan dan aktivitasnya, dilancarkan rezekinya, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kembali saya ingin berbagi mengenai pengetahuan baru melalui motivasi Primbon Jawa tentunya. Di dalam isi video ini tidak mengurangi kepercayaan dan keyakinan teman-teman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang seluruh hal-hal negatifnya. Tentu ini hanya ilmu titen peninggalan kakek nenek moyang dulu, yang tentunya kita sebagai orang Jawa yang masih berpegang teguh dengan perhitungan-perhitungan primbon tentunya, dan tentu juga dalam primbon ini atau dengan ilmu titen ini bahwa setiap apapun itu selalu dihitung dan melalui perhitungan-perhitungan yang melalui ilmu titen tersebut, baik dalam bercocok tanam, baik dalam mendirikan rumah, baik juga dalam pernikahan atau hajatan, dan pun sama masih memakai perhitungan-perhitungan yang tentu sebagai orang Jawa masih kental dengan perhitungan-perhitungan tersebut. Dan tentu juga di sini adanya hari pun ada perhitungan sendiri. Rangkap pun demikian sebagai perhitungan-perhitungan yang nantinya bisa digabungkan menjadi beberapa siklus, beberapa perhitungan yang memang harus tepat dan harus sesuai, dan bagaimana harus dilakukan dan seperti apa harus dijalankan. Next, tema yang ingin saya ambil pada kesempatan video kali ini yaitu larangan pernikahan geying atau weton wage paing. Sekaligus di sini juga saya akan menjelaskan beberapa pernikahan atau larangan yang memang dilarang untuk melangsungkan atau meneruskan pasangannya, yaitu nantinya juga ada weton sigar semongko. Apa sih weton sigar semongko itu? Dan geying itu yang seperti apa? Maka nanti saya coba jelaskan supaya teman-teman tidak gagal paham. Dan tentu di sini pernikahan yang tidak diperbolehkan. Kenapa mesti disebut geying, wage paing? Dimana pernikahan ini tentunya saya contohkan ada weton wage laki-lakinya atau perempuannya weton paing. Itu udah jelas bisa dibilang tidak diperbolehkan menurut perhitungan primbon atau orang-orang tua zaman dulu, karena ketemunya adalah geying. Yang arti geying ini tinggal sisa satu, perhitungan bisa jatuh di pegat atau pati. Di sini kategorinya pegat itu bisa pegat keturunannya, bisa pegat orangnya, atau pegat nyawanya. Dan di sini sama dengan perhitungan jatuh pati. Itu bisa mati keturunannya, bisa mati rezekinya, kembali juga bisa tidak langgeng dalam pernikahan tersebut. Dan tentunya pernikahan ini itu kerap sekali diliputi pertengkaran.
Ini saya lanjutkan, bukan berarti ini menurut syariat Islam, tapi ini adalah perhitungan primbon ilmu titen yang saya ambil, perhitungan pada waktu nenek moyang dulu. Udah barang pasti kerap bertengkar, percekcokan selalu ada kalau pernikahan ini dilanjutkan. Dan tentu juga ada solusinya. Setiap perhitungan pun semua ada solusinya. Saya sudah pernah membuatkan satu video solusi bagaimana untuk menghindari perhitungan ini supaya dalam pernikahan satu ketika nanti bisa selamat, langgeng, mempunyai rezeki yang bagus, mempunyai kesehatan yang bagus, dan tentu sampai kakek dan nenek. Itu pun ada solusinya. Bahwa yang pertama dalam pernikahan adalah tidak boleh, harus menghindari naga hari dari kedua belah pasangan saat memasang tratagan, kalau menurut bahasa Jawanya tarub. Jadi itu salah satunya, dan ada beberapa syarat yang lain. Satu contoh dalam perhitungan itu ketemunya, misalkan 12 ketemu 18 ada 30. Maka di sini harus memberikan sedikit sedekah dengan 30 warna kepada yang pertama anak yatim piatu yang betul-betul membutuhkan, dan yang keduanya janda jompo yang betul-betul membutuhkan itu. Jadi 30 warna itu, misalkan kemis wage dengan neptu weton 12, dengan sabtu pahing dengan neptu weton 18, jumlah 30. Maka dengan 30 warna ini harus disedekahkan kepada orang yang saya sebutkan. Dan yang selanjutnya itulah tentang masalah cara atau solusi mengatasi pernikahan wage pahing. Dan yang selanjutnya adalah pernikahan sigar semongko. Yang artinya di sini adalah hari sama, weton pun sama. Contoh, Sabtu Legi dengan Sabtu Legi, Jumat Kliwon dengan Jumat Kliwon, atau Rebo Kliwon dengan Rebo Kliwon, ataupun yang lainnya. Ini pun dalam perhitungan primbon ini tidak diperbolehkan, karena memang ini terkendala yang pertama tentang masalah rumah tangganya tidak akan pernah langgeng. Yang kedua tentang kesusahan dalam perekonomian kesehari-hariannya. Itu sudah barang pasti, karena memang neptu weton yang ini betul-betul tidak diperbolehkan. Dan terus juga di sini ada solusinya. Solusinya apa? Yang pertama, carilah orang yang benar-benar Jawa asli. Yang artinya Jawa asli seperti orang-orang tua kuno dulu, semua dalam perhitungan, bahkan dalam ngunduh manten itu pun ada aturan atau ada doa-doa sendiri yang memang orang tua dulu sudah diterapkan. Itu solusi tentang mengatasi pernikahan sigar semongko yang tidak diperbolehkan. Artinya weton sama, harinya sama. Dan yang ketiga saya lanjutkan di sini tentang masalah gugurnya nikah wage pahing. Kenapa di sini saya kategorikan wage pahing? Bukan berarti kemis wage atau dengan neptu pahing, atau dengan sabtu pahing, atau dengan senin pahing. Misalkan Rebo wage dengan senin pahing. Tapi yang di sini juga terkendala di neptu weton wage dan legi. Itu juga termasuk gaing. Artinya di sini adalah
di tengah-tengah sebelum menjadi neptu atau weton legi atau manis itu ada kliwon. Maka kliwon inilah yang disebut di tengah-tengahnya adalah gaing. Itu terjadinya sumur racun, di mana tidak diperbolehkan, karena ini pernikahan juga bakal tidak akan pernah langgeng. Jadi kurang lebihnya hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang tema pada video kali ini. Kebenaran, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jodon-jodon kodrate ngalam, bahwa semua Allah sudah tentukan, baik rezeki, jodoh, mati, kekayaan, ataupun hal-hal positif lainnya. Mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Selawase.